Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, this is a TOEFL class. Ini kelas TOEFL, and today we would like to discuss third meeting and also the fourth meeting. Jadi kali ini kita akan membahas pertemuan ketiga dan keempat. Tentang apa? Tentang listening comprehension. Kemarin sudah saya bahas ya tentang listening dalam TOEFL. Jadi di TOEFL itu listening itu ada 3 ya, yang part A, part B, and part C. Jadi ada 3 bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, yang akan dibahas sekarang ini itu yaitu bagian yang A. Di bagian A itu ada yang namanya short conversation. Short berarti pendek, conversation berarti percakapan. Jadi, short conversations mean percakapan pendek. Jadi, di listening part A itu nanti isinya hanya tentang percakapan pendek. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana strategi-strategi untuk menjawab listening part A? Saya izin share screen dulu ya. Terlihat ya, jadi di sini kita pakai materi dari Longman, judulnya Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Jadi bagi yang ingin membeli bukunya, silahkan beli di Gramedia, di toko buku ada banyak, ataupun di online juga ada. Tetapi jika tidak ingin membeli, silahkan pakai softfile yang sudah saya share, dan juga audionya juga sudah saya share di Google Classroom seperti itu ya. Listening comprehensions, di sini kalau kita perhatikan itu ada part A, part B, and part C. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu yang part A gitu ya. Oke, part A ini saya buat satu dulu single page. Oke, part A di sini itu ada general strategies, strategi umum yang biasa digunakan dalam listening. Itu ada be familiar with the directions. Jadi silahkan ikuti arahannya. Maksudnya arahan dari naratornya itu seperti apa tentang listeningnya. Kemudian listen carefully to the conversations and talk. Silakan bisa mungkin memang dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan baik-baik dan fokus. Kemudian never leave any answer blank on your answer sheet. Jadi jangan pernah mengosongkan jawabannya, sebisanya dijawab. Kemudian use any remaining times to look ahead and answer to the questions that followed. Nih, kita fokus ke listening part A questions ya. Jadi kita lihat contoh di sini. Ini contoh dari listening part A yang berisi short conversations. Kenapa disebut short conversations? Karena sangat pendek sekali. Misal di sini ada man atau laki-lakinya bilang, I've always wanted to visit Hawaii with you. Kemudian woman-nya bilang, why not next month? Seperti itu. Kemudian naratornya atau yang penanyanya bilang, what does the woman mean? Itu. Jadi nanti di lembarnya itu yang atau di komputer itu hanya ada ini tulisan A, B, C. Jadi jawabannya saja. Jadi yang ini, yang man, woman, dan narator ini tidak tercetak di situ. Jadi hanya jawaban saja. Jadi yang ini merupakan listeningnya. Kenapa disebut listening part A itu short conversation? Karena hanya terdiri dari antara man bilang apa, kemudian woman jawab apa, kemudian nanti baru pertanyaannya apa. Itu sangat pendek sekali. Jadi hanya apa, dijawab apa, kemudian pertanyaan apa. Itu kenapa disebut short conversations. Ya. Strategi yang pertama itu fokus on the second line. Second line mean, ya second line benar sekali. Second line itu intinya baris kedua. Baris kedua dari sini yang dimaksud itu adalah yang kalau man ini baris pertama, berarti woman ini baris kedua.
Jadi di sini strategi yang pertama, kenapa fokus on the second line atau baris kedua, atau ke pembicara kedua, karena biasanya itu jawabannya ada di pembicara kedua. Misal di sini, Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn his research paper. Kemudian pertanyaannya, what does the woman say about Bill? Berarti kan dia menanyakan woman itu yang mana? Yang ini. Ini line 2 atau pembicara kedua. Jadi 80%, 85% pertanyaan di part A itu menanyakan tentang yang second line atau pembicara kedua atau yang baris kedua. Di sini A, it was the first time he made a mistake. Apakah itu pertama kali dia membuat kesalahan? Tidak. Kemudian yang B, he forgot to write his paper. Apakah dia lupa untuk menulis? Tidak. Kemudian yang C, he changed in the papers in the wrong place. Apakah dia menaruh di tempat yang salah? Tidak. Tapi dia apa? He didn't remember to submit his assignment. Dia lupa. Lupa untuk mengumpulkannya gitu ya. Kalau di sini pakai kata submit untuk kata mengumpulkan, tapi di sini pakai kata apa? To turn gitu. Jadi sama-sama sama artinya gitu ya. Jadi jawaban yang benar yaitu D. Oke. Jelas ya, yang fokus on the second line atau skill pertama atau strategi yang pertama. Ini contohnya lagi di sini, nanti silahkan dipelajari ya. Nanti kita bahas kalau kita udah ketemu offline. Kemudian ya di sini choose answers with synonyms. Jadi skill kedua atau strategi kedua itu choose answer with synonym. Silahkan pilih jawaban yang ada sinonimnya. Sinonim itu apa? Kalau di sini sinonim itu words with similar meaning but different sound. Jadi kata yang artinya itu sama, tapi pengucapannya atau pelafalannya itu berbeda. Di sini kita lihat contohnya ini. Coba dibaca dulu. Woman, why is Barbara feeling so happy? Kemudian man jawab, she just started working in the real estate agency. Kemudian pertanyaannya, what does the man say about Barbara? Apa yang dikatakan laki-laki itu tentang Barbara gitu ya? A, she always liked her work in the real estate. Kemudian she began a new job. She just bought some real estate atau she bought a real estate. Di sini sudah ada jawabannya, yaitu jawabannya B. She began a new job. Kenapa di sini seperti ini? Ini sama dengan kata started. Started sama dengan memulai, sama dengan began. Jelas ya, jadi ya di sini sinonim. Ini beda, pelafalannya pun berbeda, tapi artinya sama, gitu ya, yaitu memulai. Itu strategi yang kedua. Untuk contoh yang lain, nanti ini bisa dipelajari dan dijawab sendiri ya. Kemudian yang skill ketiga itu avoid similar sound. Avoid artinya apa? Ya benar, avoid itu hindari atau menghindari. Jadi hindarilah suara-suara yang mirip, karena kadang itu hanya sebagai pengecek saja gitu. Kalau kita lihat di sini contohnya, on the recording you hear, man, why couldn't Mark come with us? Woman, he was searching for a new apartment gitu ya. Kemudian pertanyaannya apa? What does the woman say about Mark? Woman-nya bilang, Mark itu baru ngapain? Mark itu baru mencari apartemen baru, apartment. Kemudian nanti jawaban-jawabannya seperti ini. Ada A, he was in the department office. Nah, yang dimaksud di sini similar sound itu biasanya kayak gini loh. Ini padahal apartment, tapi di jawaban itu ada men, tapi bukan apartment, tapi department. Kemudian yang D itu juga ada mennya, tapi bukan apartment, tapi appointment, gitu seperti itu. Jadi hindari kata-kata yang terlihat mirip gitu ya, karena biasanya hanya pengetes saja. Ini jawabannya apa? Jawabannya yaitu B. He was looking for a place to live. Jadi cari apartemen dulu. Kalau cari apartemen itu sama dengan mencari tempat untuk hidup sehari-hari. Sama ya.
Berarti jawabannya B. Itu strategi yang ketiga. Avoid similar sound. Kemudian ada draw conclusions about who, what, where. It is common to listening part A to ask you to draw some kinds of conclusions. In this type of questions, the answer is not clearly stated. Instead, you must draw conclusions based on the clues given in the conversation. One kind of the conclusions that is common in this part of the task is to ask you to determine who the speaker is based on the clues given in the conversation. Jadi, biasanya jawabannya itu tidak langsung ada di dalam conversation-nya. Jadi hanya tersirat seperti itu. Jadi nanti disuruh menyimpulkan sendiri. Misal di sini. Contohnya di sini kita perhatikan woman-nya. Woman-nya bilang apa? Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Jadi bisakah kamu memberitahuku tugas apa aja yang belum saya kumpulkan ketika saya tidak masuk kelas kemarin? Kemudian banyak menjawab, you miss one homework assignment and quiz. Berarti kamu belum mengumpulkan pekerjaan rumah dan juga kuis. Kemudian pertanyaannya apa? Who is the man? Nah, pertanyaannya who? Siapa? Siapa man itu? Jadi kan di sini kita menyimpulkan sendiri man itu siapa. Kira-kira siapa kalau ada seseorang tanya tentang tugas? Ya, benar. Jawabannya C ya. Teachers, gurunya. Karena di sini ada seseorang yang tanya tentang tugas apa aja ya, yang belum saya kumpulkan. Seperti itu. Biasanya kan kita tanya sama dosen kita, sama guru kita. Gitu. Jadi maksudnya draw conclusions atau conclusion itu kesimpulan. Jadi seperti itu. Kita menyimpulkan sendiri. Kira-kira ini itu siapa? Kalau what ya apa, menyimpulkan kira-kira yang dibicarakan apa. Itu. Atau misal di mana ya, biasanya kira-kira tempatnya di mana gitu. Ini contoh yang kedua. Woman-nya bilang, are you going into the waters? Or are you just going to lie there on the sand? Man, I think I need to put on some sentence lotions. Where does this conversation probably take place? Nah, kalau ini disuruh menyimpulkan where. Where itu apa? Di mana? Jadi kira-kira di mana? Kalau ada pasir, ada air gitu-gitu. Kira-kira di mana? Ya, di pantai, berarti jawabannya B. Jadi seperti itu, draw conclusions. Biasanya ada who, what, dan where. Lumayan. Di sini. Kenapa? Terus? Yang di mana? Lah terus? Lah terus pripun, Bu? Ya Allah. Kendala jalan. Salah.
Mabok kasih. Ya, saya berpindah tempat karena kemudian strategi yang kelima itu ada listens for who and what in passive. Passive itu pasif. Pasif itu apa ya? Kemarin sudah belajar tentang kalimat aktif dan pasif. Intinya kalau aktif itu me, kalau pasif itu di. Jadi misal aktif itu mengumpulkan, pasifnya dikumpulkan. Itu ya, intinya seperti itu. Kita lihat langsung di contoh. Man, did Sally go to the bank this morning? Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Kemudian woman-nya jawab, yes, she did. She got a new checking account, gitu ya. Kemudian naratornya, what does the woman imply? Yang woman tuh ngapain gitu? Jawabannya apa? Ada di jawaban, nih ada jawabannya C. A new checking account was opened. She got a new checking account sama dengan new checking account was opened. Was opened itu apa? Dibuka. Jadi dia buka akun baru. Itu yang what in passive. Who and what in passive. Ya. Kemudian skill keenam atau strategi keenam di listening part A itu ada listens for who and what with multiple nouns. Jadi nouns-nya itu ada beberapa. Well, there is more than one noun in the sentence. In listening part A, it's common for the answer to confuse which noun to select. Jadi ketika ada lebih dari satu noun itu jadi nanti kadang jawabannya agak membingungkan ya, apalagi itu dalam posisi kita hanya mendengarkan atau listening, kita tidak membaca seperti ini. Jadi we have to listen carefully. Kita harus mendengarkan dengan seksama, dengan baik-baik, gitu ya. Kita lihat langsung di contoh. On the recording you hear, man, do you know who is in the band now? Apakah kamu tahu siapa yang ada di band sekarang? Kemudian bunyinya bilang, I heard that Mara replaced Robert in the band. Jadi Mara itu menggantikan Robert di band. Jadi Robert itu sudah keluar dan digantikan oleh Mara. Dan kemudian pertanyaannya, what does the woman say about the band? Apa yang dia katakan tentang bandnya itu, gitu ya? Ini Robert became a new member of the band. Apakah Robert itu menjadi new members atau anggota baru? Enggak ya, karena dia digantikan oleh Mara. Ini Mara replace Robert. Kemudian yang B, Robert took Mara's place in the band. Apakah Robert itu mengambil tempat Mara? Bukan ya, kebalik ya, gitu ya. Berarti bukan yang B. Kemudian yang C, Mara didn't have place in the band. Apakah Mara itu tidak ada posisi atau tempat di band? Ini sudah menggantikan Robert. Kemudian dia, Mara took Robert's place in the band. Jadi Mara itu mengambil tempatnya atau posisinya Robert di dalam band itu. D ya jawabannya ya, sama dengan ini. Mara replaced Robert in the band itu sama dengan Mara took Robert's place in the band. Itu. Jadi yang sering membingungkan itu ketika ada kata benda, kan nama orang itu termasuk kata benda ya. Itu kadang lebih dari satu gitu. Jadi kadang membingungkan gitu. Itu strategi ke-6. Kemudian
Strategi ke-7, listens for negative expressions. Apa itu negative expressions? Kita baca dulu ya. Negative expressions are very common in listening part A, and the most common kinds of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Daripada bingung-bingung, kita langsung lihat di contohnya. Contoh soalnya, man, laki-lakinya bilang apa? How did they get to their grandmother's house in Termine in only 5 hours? Bagaimana mereka itu bisa sampai di rumah neneknya hanya dalam 5 jam. Kemudian womannya bilang, they didn't drive slowly on the trips to Mine. Ini kan negatif ya. They didn't drive slowly on the trips to Mine. Ini ada negatifnya, padahal kalau ini berarti artinya kalau dia tidak mengendarai dengan pelan, berarti dia apa? Cepat gitu kan. Sebenarnya positif, tapi dia menulisnya di sini, apa namanya, mengucapkannya di sini memakai kalimat negatif. Itu. Jadi itu bisa menjadi membangunkan ya, membingungkan para pendengar gitu ya. Di sini jawabannya they drove rather quickly. Jawabannya yaitu they drove rather quickly. Ini drove ini verb 2 dari drive ya. Verb 3-nya driven. Itu quickly itu dengan cepat, lawan kata dari slowly. Paham ya? Jadi seperti itu. Kelihatannya negatif, padahal dia berarti positif gitu. Seperti di sini type of negative expressions biasanya bentuk-bentuk ekspresi negatif itu ada misal di sini. Tom is not sad about the result. Tom itu tidak terlihat sedih dengan apa namanya hasilnya. Berarti kan ini kan hanya negative expressions, padahal dia itu konotasinya sebenarnya positif nih, artinya happy. Kan tidak sedih, berarti kan senang seperti itu. Kemudian nobody arrive on time, Sal never works hard. Kemudian the patience was the same. Berarti kadang itu yang pakai not itu belum tentu artinya negatif gitu ya. Itu kemudian yang ke-8, skill yang ke-8 itu ada listens for double negative expressions. It's possible for two negative ideas to appear in the one sentence and results can be quite confusing. On the recording you hear, meant I can hear the news that I heard about the concert. Kemudian womannya bilang, well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? In your textbook, you read, there is no possibility that the concert will take place. Apakah dia? Bukan ya. Kemudian, the concert will definitely not take place. Bukan ya. Jawabannya di sini, the concert might take place. Tuh. Di sini, the correct answer to this question is D. If it isn't impossible for the concert to take place, then it's possible, and the model mark indicate possibility. Jadi di situ ini kan ada isn't possible, negatif 2 kali ya. Isn't tidak, impossible itu tidak, impossible itu mustahil. Berarti kalau tidak mustahil berarti mungkin kan ya. Jadi jawabannya C. Jadi seperti itu. Ada double negatif, ada tidak, kemudian isn't ini negatif yang pertama, kemudian negatif yang kedua itu ini impossible, tidak mungkin. Jadi tidak dan tidak mungkin, sehingga artinya menjadi positif, yaitu mungkin. Paham ya? Jadi strategi yang ke-8 itu listen for double negative expression. Jadi silakan didengarkan baik-baik jika ada double negative expression. Itu yang strategi yang ke-9 itu ada listens for almost negative expressions. Certain expressions in English has almost negative meanings. These expressions are common on the TOEFL test needs to be reviewed. Contohnya di sini woman-nya bilang, were you able to pay the electric bills? Kemudian I had barely enough money.
What does the man imply? Kalau kita lihat di sini di pembahasannya itu jawabannya C, yaitu he paid the bill but has no money left. In the man statement, di pernyataan laki-lakinya itu, the word enough, jadi kata enough ini, I had barely enough. Nah, enough ini mengindikasikan, indicates that there was enough, bahwa cukup gitu ya, ada cukup. So, he did pay the bill. Jadi, dia bayar bilnya, tagihannya. However, it was barely enough, so Almas did not have enough and certainly has no more left. Jadi di sini I had barely enough itu berarti mengindikasikan bahwa cukup untuk membayar tapi tidak punya uang tersisa atau sudah tidak ada uang tersisa lagi. Jadi jawabannya C. Gitu. Paham ya? Kalau tidak paham nanti silakan bisa komen di kolom komentar gitu ya. Kemudian yang ke-10 itu ada listens for negative with comparative. Apa itu? Comparative itu perbandingan. Kalau masih bingung, oke, kita langsung ke contohnya. Ya. Negative can be used with comparative in listening part A of the tuple task. A sentence with a negative and comparative has a superlative or very strong meanings. Contohnya, woman bilang, what do you think of new students in the math class? Gimana pendapatmu sama itu mahasiswa baru di kelas matematika gitu ya. Kemudian mainnya bilang, no one is more intelligent than CS. Tidak satupun orang itu lebih pintar daripada dia gitu ya. Kemudian pertanyaannya, what does the man say about the new student? Jadi man-nya itu bilang apa tentang yang murid baru? Tadi bilang ya, kalau tidak ada yang lebih pintar dari dia gitu ya. Berarti jawabannya apa? Apakah she is not very smart? Apakah dia tidak smart? Bukan, dia aja bilangnya dia no one is more intelligent than she is. Tidak ada yang lebih pintar daripada dia. Berarti dia menganggapnya pintar ya. Berarti yang A salah, yang B salah, yang C other students are smarter. Apakah other students lain, murid lain apakah lebih pintar? Bukan ya. Kemudian jawabannya D, she is smartest students in the class. Jadi dia itu yang paling smartest. Smart itu cerdas atau pintar. Kalau ada tambahan EST di sini berarti paling cerdas, paling pintar gitu ya. Itu yang namanya komparatif. Jadi komparatif itu ada yang lebih, ada yang paling. Kalau lebih itu biasanya ditambah ER. Misal long itu panjang, kalau lebih panjang longer. Kalau paling panjang itu longest. Jadi kalau ditambah EST itu berarti paling. Sampai di sini paham ya? Mungkin this is enough I think. Jadi sampai di sini dulu, ada 10 strategi dulu. Nanti strategi berikutnya akan saya sampaikan via offline ataupun video. Untuk apa namanya? Untuk tugasnya sebenarnya bukan tugas tapi latihan saja. Silakan nanti download audionya sudah saya share di Google Classroom dan coba jawab yang paling depan. Itu ada yang listening part A tadi ya. Ini ada yang strategi 1. Nah, silakan jawab yang TOEFL exercise 1. Nanti kita bahas waktu offline-nya TOEFL exercise 1. Silakan dikerjakan 1 sampai dengan 10. TOEFL exercise 1. Jangan lupa TOEFL exercise 1. Itu. Thank you for your time. Silakan jika ada yang masih kurang paham bisa komen di kolom komentar. Thank you very much.